Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Yolandia selaku MC dan moderator pada kuliah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Astrid Novita, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Rektor Universitas Indonesia Maju yang pada hari ini berhalangan hadir. Yang kami hormati Ibu Hidayani Alimadia Kebidanan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Yang kami hormati Ibu Fani Hanifah, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan, selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Yang kami hormati para narasumber, Ibu Madinah Munawaroh, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku narasumber pertama, Dr. Sri Wahyuni, spesialis anak, selaku narasumber kedua, Ibu Retno Sugesti, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, selaku koordinator program studi kebidanan, program Sarjana Terapan, Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju. Dan yang kami kasihi mahasiswa program studi pendidikan profesi bidan Fakultas Vokasi, baik program Sarjana Terapan maupun program profesi Universitas Indonesia Maju yang telah bergabung di Zoom dan bergabung melalui live stream YouTube Kebidanan WIMA Official. Jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa yang belum melakukan subscribe ke channel YouTube kami, ya, dipersilakan untuk subscribe channel YouTube Kebidanan WIMA Official. Baiklah, kepada seluruh mahasiswa, selamat mengikuti kegiatan kuliah umum hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, meskipun dalam pandemi COVID-19 ini banyak hal yang dibatasi. Namun, tidak menjadi halangan bagi kita untuk berbagi informasi dan pengalaman, terutama dalam pelayanan kesehatan kebidanan secara virtual. Berikut susunan acara kuliah umum pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga opening speech oleh Dekan Fakultas Vokasi, yang keempat penyampaian materi, yang kelima diskusi dan tanya jawab, yang keenam closing speech oleh koordinator program studi profesi bidan program profesi, dan yang terakhir adalah penutup. Kita akan memulai kegiatan pada hari ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman mungkin bisa membuka kameranya dan bersikap satu. Apa? Ya, mohon tunggu sebentar ya.
ibu ini hamil, nah itu akan beresiko juga. Cara yang ketiga yaitu opening speech oleh Walaupun Dekan memang Fakultas walaupun Vokasi misalnya ibu Universitas Indonesia Maju kepada Ibu Hidayani Alimadia Kebidanan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat, saya persilahkan. Selamat siang Ibu. Bisa juga. Selamat siang. Terima kasih banyak Ibu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Yakub Hatip selaku Ketua Yayasan Indonesia Maju. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Hafiz Zurrahman, MPH, selaku Pembina Yayasan Indonesia Maju. Yang saya hormati Ibu Dr. Astrid Novita, SKM MKM, selaku Rektor Universitas Indonesia Maju. Yang saya hormati Bapak Susaldi M. Biomed, selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Riset dan Pengembangan. Yang saya hormati Ibu Dr. Rindu SKM MK selaku Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Kerjasama dan Kemahasiswaan. Yang saya hormati Bapak Hedi Hardiana SKep MKM selaku Wakil Dekan Fakultas Vokasi. Yang saya hormati Ibu Fani Hanifah, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kebidanan selaku Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Program Profesi. Yang saya hormati juga Ibu Retno Sugesti, SST MK, selaku Koordinator Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Sri Wahyuni, spesialis anak, selaku dosen pengampu untuk stase 1 dan juga selaku pembicara defisiensi zat besi pada bayi dan balita. Kemudian juga yang saya hormati Ibu Madinah Munawaroh, STRK MKM, selaku dosen pengampu di program Sarjana Terapan, dan juga pembicara gizi seimbang bayi dan balita. Dan tentunya yang saya sayangi semuanya, yang saya banggakan juga seluruh peserta kuliah umum Ibu Siap Bayi Sehat Series 2 untuk Generasi Unggul Indonesia Maju. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita bisa berjumpa, kemudian mempererat silaturahmi kita pada kegiatan kuliah umum ini. Tentunya kuliah umum ini terselenggara atas kerja keras dari panitia di program profesi yang merupakan juga bagian sivitas akademik di program studi pendidikan profesi bidan program profesi. Kuliah umum ini merupakan salah satu bagian kegiatan. Ya, suara saya terdengar kan ya? Potong nih. Terdengar, Bu. Oke, saya lanjutkan kembali. Tadi kuliah umum kita ini diselenggarakan ya sebagai salah satu bagian kegiatan praktek stase 1 asuhan kebidanan kehamilan. Suaranya hilang, Ibu, maaf. Siang hari ini ya. Ya, halo. Suara saya terdengar ya? Ya, sudah Bu, masuk. Ada Oke. Bu. PNS bidang 11. Oke, ya, Bu Adik boleh di mute. Oke, Maaf Bu, suaranya hilang Bu. ya ini mungkin minta bantuan dari host ataupun co-host untuk tidak membisukan saya ya. Untuk ya, jadi kuliah umum ini diselenggarakan ya Bu untuk menguatkan keilmuan seluruh sivitas akademik di Fakultas Vokasi, terkhusus di program studi pendidikan profesi bidan, baik program sarjana terapan ataupun juga program profesi. Kenapa Kak? Tema Ibu Siap Bayi Sehat ini diangkat dalam rangka menguatkan peran kita kelak ketika kita sudah lulus menjadi bidan yang profesional. Ini kita bisa menerapkan asuhan kebidanan dalam mempersiapkan ibu dan bayi yang sehat. Selain itu, kegiatan kuliah umum ini diharapkan dapat lebih
memeriahkan suasana akademik di Fakultas Vokasi, khususnya di program studi pendidikan profesi bidan, terkhusus program profesi. Semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan saling mendukung dalam terciptanya generasi unggul Indonesia maju. Sebagai penutup sambutan ini, saya menyelipkan pantun penyemangat kita siang ini. Silaturahmi di Kuliah Umum UIMA ingin menimba ilmu bersama-sama. Semoga penyambutan ini membawa semangat untuk semua, membawa rahmat untuk kita bersama. Fakultas Vokasi bersatu kuat menguatkan Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Rita. Ya sudah pasti beresiko. Gitu. Ya, terima kasih kepada Ibu Hidayani, Kalau KM yang telah memberikan sambutan dan buka kuliah umum pada hari ini. Masa tahap Baiklah, ke selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Madinah Munawaroh, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kesehatan Masyarakat, dengan materi gizi seimbang bayi dan balita. Kepada Ibu Madinah Munawaroh, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kesehatan Masyarakat, saya persilakan. Selamat siang, Bu Madinah. Baik, selamat siang Bu Sinta. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam. Jelas Ibu, jelas sekali. Baik, silakan Bu Madinah. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh mahasiswi profesi. Semoga saja dalam keadaan baik dan sehat selalu ya, Ibu semua. Izin mungkin bisa bantu saya untuk share screen. Oke, terima kasih banyak. Baiklah buat semua ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan gitu ya. Mungkin pada siang ini kita mau saya gitu ya mau sharing bersama terkait gizi seimbang bagi bayi dan balita. Oke, next. Oke, baik. Sebelum itu mungkin ada sedikit pertanyaan gitu ya, apa sih gizi seimbang itu gitu ya? Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Ini menurut Kemenkes RI ya. Mungkin next. Nah, sebenarnya erat kaitannya gitu ya terkait gizi seimbang ini dalam pemberian makanan gitu. Dan dalam pemberian makanan ini juga gitu ya teman-teman semua sebenarnya disesuaikan gitu ya atau dikategorikan lagi ke dalam beberapa kategori usia agar sesuai untuk gizi seimbangnya. Oke. Nah, yang pertama di sini untuk usia 0 sampai 6 bulan. Ya, di sini pemberian makanan sesuai gizi seimbang. Kalau untuk usia 0 sampai 6 bulan ini mungkin semuanya sudah tahu ya teman-teman semua, rekan-rekan semua, di mana hanya sisa gitu ya. Jadi ASI itu sudah mencukupi untuk kebutuhan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh bayi gitu ya 0 sampai 6 bulan. Karena bisa dilihat di sini gitu ya komposisi ASI sangat lengkap gitu ya, ada laktosa terkait mendukung perkembangan otak, selanjutnya juga sumber ada lemak sebagai sumber energi dan faktor penambah berat badan, serta juga di sini ada protein sebagai membantu mengaktifkan sistem kekebalan tubuh, dan juga di sini ada lainnya ini bisa dari sebagai sumber vitamin, mineral dan probiotik. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini gitu ya, tadi saya sudah menyampaikan di mana 0 sampai 6 bulan itu cukup ASI saja gitu ya. Dan juga di sini ASI itu bisa menjadi satu-satunya asupan yang diperlukan gitu karena memang ASI itu adalah makanan yang terbaik bagi bayi. Dan ASI juga di sini pastinya dibutuhkan sesuai dengan perkembangan sistem pencernaannya ya ibu-ibu semua.
Kalau kita lihat di sini ada jenis ASI gitu ya, terdapat 3 jenis ASI, yaitu kolostrum yang keluar sejak hari pertama hingga hari ketiga. Selanjutnya ada ASI transisi pada hari keempat hingga ke-8 gitu ya, sampai 11. Dan juga ada ASI matang gitu ya, kategori ASI matang gitu ya, dari hari ke-8 sampai 11. Nah, kalau di sini sebenarnya kita bisa lihat ya, kita bisa mengetahui gitu ya kalau memang di hari pertama gitu ya itu adalah kolostrum yang PR kita ya buat semua gitu ya, buat para tenaga kesehatan terutama bidan, banyak sekali gitu ya ibu-ibu yang tidak paham terkait kolostrum ini karena bilang, aduh itu ASI basi yang pertama keluar jadi jangan dikasih gitu ya, itu banyak sekali statement seperti itu. Padahal kolostrum itu mengandung kadar protein yang sangat tinggi gitu ya, globin, terus juga sebagai imunoglobin, bahkan protein yang ada gitu ya di dalam kolostrum itu sebagai zat antibodi atau kekebalan untuk mempertahankan tubuh bayi gitu ya, untuk mencegah dari bakteri, virus dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya juga di sini ada ASI transisi gitu ya, di mana peralihan ASI transisi ini gitu ya merupakan air susu yang keluar atau diproduksi sejak hari keempat gitu ya setelah kolostrum gitu ya. Jadi ini transisi ke matang. Nah, pada masa ini gitu ya polusi ASI itu melimpah gitu ya, tapi ada perubahan komposisi yang awalnya tinggi hemoglobin gitu ya dan protein sekarang relatif menurun, tetapi kadar karbohidrat dan lemak dan laktosanya itu meningkat gitu. Nah, selanjutnya juga ada ASI matang gitu ya. Di sini ASI matang terjadi pada minggu ketiga gitu ya, bahkan seterusnya gitu ya. Nah, ini komposisi ASI relatif konstan gitu ya. Jadi berwarna putih kekuning-kuningan. Selanjutnya juga ini tinggi kadar karbohidratnya tinggi dan lemak. Selanjutnya juga kadar proteinnya tentunya lebih rendah dibandingkan kolostrum pada masa ASI transisi. Nah, selanjutnya juga di sini berikut ini merupakan 2 jenis ASI berdasarkan waktu keluarnya. Gitu. Ini juga PR kita ya ibu-ibu karena masih ada saja gitu ya, terutama yang di daerah-daerah mungkin ya yang mengatakan sebelah kanan maka ASI sebelah kanan adalah makanan dan sebelah kiri adalah minuman gitu ya. Itu ada gitu ya. Masih ada gitu ya statement seperti itu. Padahal gitu ya ketika kita memberikan ketika ibu gitu ya memberikan ASI-nya diharuskan itu sampai benar-benar habis, jangan berpindah dulu ke payudara sebelahnya gitu ya, sebelah kiri atau sebelah dari mana gitu ya, jangan berpindah ke sebelahnya. Karena di sini ada jenis ASI berdasarkan waktu keluarnya gitu. Yang pertama di sini ada promik, di sini disimpan pada saluran penyimpanan dan keluar pada awal menyusui. Jadi pada awal menyusui itu gitu ya dihasilkan jumlah yang sangat banyak dan cocok untuk menghilangkan rasa lapar pada bayi gitu ya, dan memiliki kandungan lemak yang rendah namun tinggi laktosa, gula, protein, mineral dan air. Nah, selanjutnya ada namanya Hilmik gitu ya, keluar setelah promik habis saat menyusui. Jadi ini yang biasanya belum selesai karena ada yang mengatakan pindah dulu mau minum gitu, jangan sampai habis nanti dia nggak minum nih di sebelah kiri gitu ya. Nah, akhirnya dipindahin. Nah, banyak sekali bayi yang tidak mendapatkan Hitmix ini gitu ya, padahal sangat kaya akan zat gizi gitu ya. Selanjutnya juga kental dan penuh lemak bervitamin. Gitu. Oke, selanjutnya next. Oke, selanjutnya di sini pemberian makan sesuai gizi seimbang pada usia 6 sampai 24 bulan. Nah, pada masa ini ASI sudah tidak bisa lagi mencukupi gitu ya. Tetap menjadi sumber makanan untuk bayi, tetapi tidak bisa lagi menjadi sumber utama gitu ya. Di sini dibutuhkan tambahan gitu ya untuk anak bayi usia 6 gitu ya, 6 sampai 24 bulan karena memang di sini zat gizi yang dibutuhkan gitu ya untuk bayi atau anak ini semakin meningkat gitu ya, dan tidak bisa dipenuhi oleh ASI saja gitu ya. Pada usia ini juga anak berada pada periode yang pertumbuhan dan perkembangannya itu sangat pesat gitu ya, dan juga bisa dibilang mulai terpapar gitu ya terhadap infeksi gitu ya, dan juga bisa dibilang ya tadi sedang aktifnya
pertumbuhan gitu ya, perkembangannya, makanya dibutuhkan makanan pendamping ASI gitu ya, atau yang mungkin yang sering kita sebut MPASI gitu. Nah, di sini juga MPASI diberikan sampai usia 2 tahun dan ASI tetap bisa diteruskan gitu ya, tetapi ada tambahannya dan kita juga harus memberikan pengenalan gitu ya ibu-ibu semua kepada bayi tersebut. Jadi kita harus bertahap variasi makanan gitu ya, kita harus kenalkan itu lauk pauk, sumber protein hewani dan nabati gitu, sayur-sayuran, buah-buahan itu boleh kita kenalkan gitu ya. Karena memang di sini pada usia 6 bulan gitu ya, banyak sekali organ-organ di dalam rongga mulut gitu ya yang mulai berkembang dan harus dikenalkan gitu ya dari makanan itu ya pastinya bentuk lumat lumat atau ya seperti digambar gitu ya agak cair gitu ya supaya bayi tersebut tidak kaget begitu. Oke, next selanjutnya. Oke, di sini gitu ya, tadi saya sedikit menyinggung gitu ya, sudah menyampaikan makanan pendamping ASI diberikan setelah bayi usia 6 sampai 6 bulan. Setelah bayi usia 6 bulan gitu ya. Di sini tujuan pemberian MPASI melengkapi zat gizi ASI yang sudah berkurang, mengembangkan kemampuan bayi untuk menerima bermacam-macam makanan dengan berbagai rasa dan bentuk, mengembangkan kemampuan bayi untuk mengunyah dan menelan, selanjutnya juga mencoba adaptasi terhadap makanan yang beragam gitu ya. Selanjutnya. Nah, di sini usia 2 sampai 5 tahun gitu ya. Dan ini PR yang sangat besar ya biasanya bagi ibu-ibu gitu ya. Karena memang usia 2 sampai 5 tahun ini rata-rata anak sudah bisa untuk memilih makanan. Bahkan sudah banyak yang bisa dibilang terpapar oleh jajanan-jajanan luar gitu ya yang lebih menggiurkan mungkin ya. Jadi ini PR gitu ya buat semua ibu-ibu agar anak itu lebih menyukai makanan-makanan yang sehat gitu ya. Nah, di sini ada 4 sehat 5 sempurna gitu ya. Yang pastinya dari makanan pokok gitu ya. Dari umbian gitu ya, beras, jagung dan lain-lain sebagainya. Kalau memang anak tersebut tidak suka bukan tidak suka nasi ya, maksudnya nasinya sedikit, tapi kita bisa kenalkan dengan yang lain yang memang mengandung karbohidrat gitu ya, bisa sebagai makanan pokoknya. Selanjutnya juga di sini sayur-sayuran itu sudah mulai kita kenalkan karena memang pada usia 2 sampai 5 tahun ini akan mempengaruhi ya kalau sampai tidak dikenalkan khawatirnya nanti gitu ya ketika besar nanti semakin besar gitu ya mereka tidak mau karena ya tadi belum pernah dikenali sama sekali gitu ya. Dikenali sama sekali. Selanjutnya juga di sini ada lauk pauk gitu ya, ya ini yang sangat mempengaruhi juga ya untuk pertumbuhan anak gitu ya. Kita mulai kenali daging gitu ya, ikan-ikanan, tempe, tahu dan lain-lain sebagainya untuk memenuhi pertumbuhan dan memenuhi pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya buah-buahan juga ya kita mulai kenali serta tambahan gitu ya tadi susu untuk menyempurnakannya. Nah, selanjutnya juga di sini gitu ya ibu-ibu semua, yang tadi saya sempat singgung kalau memang anak-anak itu sudah mulai banyak pilihan makanan. Jadi, salah satunya ya tadi jajanan, mungkin, di keluar gitu ya, dia sudah melihat, "Oh, apa ini, beda di rumah nggak ada nih yang seperti ini." Akhirnya mereka kenyang gitu ya, lebih kenyang, dengan makanan jajanan gitu. Nah, ini PR kita untuk menyiapkan gitu ya, atau lebih kreatif lagi untuk mempersiapkan gitu ya agar lebih bervariasi makanannya dan sebenarnya juga ketika kita menyiapkan makanan sendiri gitu ya ibu-ibu semua itu bisa juga mencegah anak kita gitu untuk terkena penyakit infeksi atau mungkin ya kecacingan gitu ya karena tadi kita kan nggak tahu ya dalam pengolahannya seperti apa begitu. Nah makanya diperlukan suara saya jelas? Jelas ya. Maka diperlukan perilaku hidup bersih dan sehat. Saya khawatir hilang nih suara saya. Oke, selanjutnya juga di sini nah oke ini tadi ya jajanan gitu ya. Dan selanjutnya di sini juga kalau kita lihat gitu ya apa namanya di masa 2 sampai 5 tahun ini kan memang sedang
masa pertumbuhan yang bisa dibilang sangat cepat gitu ya. Aktivitasnya pun sangat meningkat. Kalau kita bilang nggak ada capek-capeknya nih anak ya gitu. Karena mereka ya main kadang sampai lupa lapar, sampai lupa haus gitu ya. Padahal itu harus terpenuhi gitu ya. Kita bisa memberikan makanan gitu ya, pola makannya gitu ya tetap kita berikan 3 kali, dan bisa kita selingi gitu ya setiap 2 jam pemberian snack. Nah, snack ini alangkah baiknya bisa kita buat sendiri gitu ya, bukan snack jajanan dari luar gitu ya. Kita siapkan dari, mungkin, buah-buahan begitu ya untuk, menyelangi dari, makan pagi ke makan siang. Nah, oke, next selanjutnya. Oke, ini juga, masalah gizi pada bayi ya, kita sering menemui gitu ya, bayi yang memang dia alergi gitu ya. Alergi ini bisa jadi, karena memang, misalnya yang alergi terkait ikan gitu. Nah, ini kita harus, lebih aware gitu ya, kita harus lihat dulu nih kira-kira ketika anak kita entah gatal atau apa, kita lihat dulu nih ini gara-gara makanan yang mana nih gitu. Memang bisa, kita juga bisa mengenali makanan itu bertahap ya, jadi kita bisa lihat agar tahu dulu nih kira-kira gitu ya makanan mana yang bisa membuat anak kita ini alergi gitu ya. Kalau kita sudah tahu sebabnya, ya sebisa mungkin kita kurangi gitu ya, atau mungkin nanti kita konsulkan, ke, dokter gitu ya. Nah, selanjutnya juga ada, gizi lebih gitu ya, obesitas. Ada juga yang bilang gitu ya, bayinya, atau anaknya maaf, saya anak, bayi gitulah ya, terkadang, gendut gitu, bagus, padahal kita juga seharusnya harus berhati-hati gitu ya, kita lebih aware lagi, apakah ini masuk dalam kategori normal atau tidak gitu ya. Khawatir ya tadi ternyata malah gizinya lebih, malah membuat si anak tersebut, ya tadi karena obesitas gitu akhirnya tidak bergerak, tidak banyak gerak, malah bisa dibilang mengurangi, aktivitasnya, menyulitkan aktivitasnya karena obesitas tersebut. Nah, selanjutnya juga biasanya masalah gizi ini bisa juga karena karies gigi gitu ya, ini bisa mempengaruhi. Jadi membuat anak tersebut ya tadi, nggak mau makan gitu ya atau, satu dan lainnya. Nah, selanjutnya juga ada, diare gitu. Nah, diare ini yang, tadi saya singgung gitu ya, karena si anak mungkin gitu ya, sudah terpapar dengan jajanan luar gitu ya, kita nggak tahu, kebersihannya gitu ya dan lain sebagainya, ya membuat anak tersebut, terinfeksi gitu ya, terinfeksi dan kecacingan. Oke, selanjutnya next. Oke, di sini, saya mengadop dari, Kementerian Kesehatan gitu ya. Di sini ada pilar utama prinsip gizi seimbang gitu ya, yang mungkin bisa diterapkan gitu ya, kalau bayi kayaknya belum ya, tapi, kalau untuk, anak gitu ya sudah bisa diterapkan. Ini ada 4 pilar gitu ya, terlihat di mana pilar pertama itu adalah makan makanan yang beragam. Jadi, kalau kita makan protein saja gitu ya, saya makannya daging, ikan, dan lain-lain tapi tidak beragam ya otomatis, tetap kurang gitu ya. Jadi 4 pilar ini harus saling mendukung satu sama lain. Satu pilar tidak mencukupi, ya otomatis tidak akan, berjalan baik gitu ya, tidak akan seimbang gizinya. Salah satunya ya tadi pilar pertama ini adalah, makanan yang beragam gitu ya, harus, dikenalkan semuanya, harus dicukupi semuanya gitu ya terkait pilar pertama ini. Nah, selanjutnya juga, pola hidup aktif dan berolahraga gitu ya. Nah ini, mungkin kalau bayi tidak bisa kita terapkan, tapi mungkin untuk anak gitu ya, maksudnya berolahraga ini ya beraktivitas gitu ya, karena kita merasa anak kita kasih makanan yang enak dan lain-lain gitu ya, mengakibatkan anaknya bisa jadi obesitas gitu ya, karena tidak bergerak gitu ya, tidak hidup aktif. Nah itu, khawatir juga kita ya. Jadi makanya, kenapa disebut, pilar kedua gitu ya, di mana memang anak tersebut juga harus aktif gitu ya, harus mau bergerak gitu ya, agar tadi gizi seimbangnya terpenuhi, gitu. Selanjutnya di sini menerapkan pola hidup bersih dan sehat, gitu ya, ini pilar ketiga. Tadi saya juga sudah menyinggung gitu ya, pola hidup bersih yang sehat ini ya dibiasakan gitu ya kita
untuk berperilaku bersih gitu ya, entah itu dari luar, dari makanannya pun kalau bisa ya kita gitu ya yang menyiapkan lebih higienis dan juga lebih hemat gitu ya, itu eh, poin penting gitu ya untuk kebersihan makanan kita. Nah, selanjutnya juga di sini pilar keempat itu memantau dan mempertahankan berat badan normal. Eh, Kelebihan berat badan tidak baik, kurang pun sebenarnya tidak baik gitu ya. Makanya di sini termasuk pilar gitu ya, termasuk pilar utama gitu ya, agar kita bisa memantau. Nah, untuk anak ini pastinya kan makanya kita di ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu di sana diarahkan untuk selalu memeriksakan anaknya ke posyandu mungkin ya atau ke pelayanan kesehatan lain-lainnya agar bisa memantau setiap bulannya terkait pertumbuhan gitu ya, pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Dan saya rasa sudah banyak gitu ya tidak hanya di pelayanan kesehatan yang besar gitu atau yang bagus gitu ya untuk pemantauan ini di posyandu pun sudah bisa gitu ya dan banyak gitu ya untuk pemantauan tadi tumbuh kembang gitu ya antara pertumbuhan dan perkembangan anaknya apakah sesuai dengan usia atau tidak gitu. Selanjutnya next. Oke, tadi saya sudah menyampaikan sebenarnya gizi seimbang ini tidak jauh kaitan eratnya dengan pola makan gitu ya. Jadi kalau pola makan kita baik gitu ya, otomatis bisa mencukupi atau mungkin sudah sesuai gitu ya dengan gizi seimbang yang kita butuhkan. Nah, ini ada tips gitu ya, di mana agar pola makan kita bisa memenuhi sebagai gizi seimbang yang baik. Yang pertama, menikmati makanan dengan baik. Menikmati makanan itu menjadi poin penting ya, walaupun misalnya ada apa namanya lauk pauk, makanan pokok gitu ya, ada semua sudah lengkap, tapi tidak menikmati makanannya dengan baik gitu ya. Misalnya makannya terburu-buru gitu ya, tergesa-gesa gitu ya, nggak dikunyah gitu ya, saking misalnya ya eh, nah, atau mungkin ketika kita memberikan makan anak kita gitu ya, karena lagi di perjalanan, ayo buru-buru anaknya kadang nggak ngunyah dulu gitu. Nah itu eh, sama aja gitu ya, tidak baik juga gitu. Makanya di sini nikmatilah makanan dengan baik gitu ya, dengan nyaman. Nah, selanjutnya juga makan banyak sayuran dan cukup buah-buahan. Mulai kita kenali sayur-sayuran kepada anak kita gitu ya, agar anak tidak merasa sayuran itu makanan yang tidak enak gitu atau jangan sampai anak itu bersugesti makanan yang hijau-hijau, yang sayur-sayuran itu sesuatu yang makanan terakhir yang pilihan terakhir lah kalau misalnya dimakan. Nah, jangan sampai seperti itu. Selanjutnya juga cukup buah-buahan, serta biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi yang beragam. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok gitu ya. Kita mulai kenali nasi, jagung, umbi-umbian gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, dan di sini juga untuk anak gitu ya, boleh kita kenalkan tapi jangan kita batasi gitu ya, jangan terlalu banyak tambahan gitu ya, entah itu manis, asin gitu ya. Jadi itu jangan terlalu banyak gitu. Jadi kita cukup kenali sedikit saja untuk pengenal rasa saja. Dan juga di sini poin 6 gitu ya, biasakan sarapan. Terkadang karena anaknya mungkin masih sambil ASI gitu atau menyusui, jadi sudah kenyang duluan tuh. Padahal kita harus memberikan pola yang baik gitu ya. Pagi itu tetap harus dianjurkan gitu ya, bukan dianjurkan, diwajibkan untuk sarapan. Sebenarnya nggak hanya bayi balita saja ya, kita orang dewasa pun dianjurkan itu memang diwajibkan itu untuk sarapan gitu ya untuk pagi hari. Nah, selanjutnya juga biasakan minum air putih yang cukup gitu. Jadi anak kita pun tetap kadang yang tadi anak kecil itu biasanya nggak kenal lapar, nggak kenal haus. Jadi harus kita yang eh, lebih memperhatikan lagi gitu ya untuk pemberian air minumnya. Nah, dan juga di sini poin 8 biasakan membaca label pada kemasan pangan. Mungkin ini biasanya mungkin kita beli tambahan makanan dari luar gitu ya, entah itu tambahan misalnya keju atau kornet dan lain sebagainya itu biasakan kita baca dulu label kemasan pangannya gitu. Khawatir ya salah satunya misalnya expired atau kadaluarsa atau lain sebagainya. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Ibu Rita.
Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Madinah yang telah menyampaikan materi tentang gizi seimbang bayi dan balita yang sangat menarik ya. Baik, sambil menunggu pembicara yang kedua, mungkin kita diskusi dulu terlebih dahulu. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di chat room ya. Oke. Ini ada satu pertanyaan. Yang lain boleh bertanya ditulis di chat room ya. Oke. Oke, ini Bu Madinah ada yang bertanya dari Mbak Raihana. Untuk Bu Madinah, bagaimana untuk membuat anak disiplin dalam pola makannya, Bu, agar tercukupi gizinya? Mau langsung dijawab atau menunggu pertanyaan berikutnya, Bu Madinah? Baik, langsung saja mungkin bagaimana Bu Rita tadi? Ya, silakan. Oh, baik, sebentar saya ulangi pertanyaannya. Disiplin ya? Ya, bagaimana untuk membuat anak disiplin dalam makanan agar tercukupi gizinya? Oke, terima kasih banyak. Mungkin saya langsung saja ya kepada Bu Raihana gitu ya. Ini bisa dibilang PR kita bersama ya, gitu ya. Termasuk saya juga, kebetulan saya punya anak yang sangat bisa dibilang sulit gitu ya untuk mendisiplinkannya. Padahal tadi pola makan itu penting gitu ya. Untuk pola makan yang baik akan membuat gizi seimbang, maksudnya memenuhi gizi seimbang yang baik juga gitu ya. Ini saya memiliki tips gitu ya, dan saya juga dapat adab dari kebetulan dokter yang pernah menangani anak saya begitu ya, di mana kita harus bisa membuat kita harus bisa disiplin waktu ini. Kita bikin pola makan anak gitu ya, misalnya pagi jam berapa nih, jam 8 itu anak makan pagi gitu ya, 8, 9, 10 selanjutnya selingan, dan jam 12 makan siang. Nah itu kita harus mengikuti pola itu, apapun yang bisa dibilang ketika kita melanggar pola itu sendiri gitu ya, anak itu tidak akan terbiasa lagi gitu. Jadi misalnya jam 8 nih, entah itu anak itu mau makan apa enggak, kita harus mengarahkan anak itu makan, mau sesuap atau 2 suap gitu. Jadi dia tahu ritmenya, oh jam 8 itu saya makan gitu ya. Jadi jam 8 itu makan. Walaupun misalnya jam 7 udah lapar nih, anaknya udah nangis-nangis gitu ya, maunya susu gitu ya, atau maunya ASI, misalnya masih ASI gitu ya, atau mau susu gitu ya. Padahal jam 8 itu waktu makan. Jadi jangan sampai dikasih dulu susu gitu ya. Jadi kita harus kenali makanan, karena banyak sekali gitu ya masalah transisi dari ASI gitu ya, ASI eksklusif 6 bulan ke atas itu terkadang ibu itu masih lebih mementingkan ASI-nya dulu dikasih. Padahal kalau udah 6 bulan ke atas gitu ya, sebenarnya yang lebih penting itu ya MPASI-nya gitu ya, makanan yang pokoknya gitu ya. Jadi ASI itu bisa dibilang ya tetap diberikan, tetapi perkenalan makanannya itu harus diberikan. Jadi sampai anaknya nangis pun gitu ya, jangan diberikan dulu susu gitu ya. Khawatirnya apa? Ketika jam 8 anak sudah kenyang. Jadinya jam 8 anaknya malah nggak makan. Jadi kita harus tahu, kita harus buat dulu nih. Kita harus buat peta disiplin dulu buat anak kita gitu ya, buat anak kita. Walaupun sebenarnya ini sangat amat sulit ya ibu-ibu ya. Bisa dibilang saya pengalaman itu berapa kali gagal gitu ya. Tapi ternyata ketika kita mengikuti pelan-pelan, kita ikuti saja, entah itu mau masuk sesuap 2 suap ketika jamnya makan, ya sudah alhamdulillah. Maka lama-kelamaan anak tersebut gitu ya, anak tersebut akan mengikutinya, dan ya bisa dibilang insya Allah berhasil gitu ya. Ya tapi itu tadi kita harus penuh kesabaran dulu, karena ya tadi anak kecil kan bisa dibilang susah gitu ya untuk mengikuti kita. Kadang kita yang harus mengikuti anak kecil. Jadi kita rubah itu gitu ya, kita rubah itu agar si anak itu bisa disiplin terhadap makanannya, yang bisa membuat atau yang bisa membuat agar kecukupan gizinya itu terpenuhi. Begitu mungkin Bu Rita. Oke, baik. Terima kasih Bu Madinah. Mudah-mudahan sudah terjawab ya untuk Mbak Raihana.
Oke, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan dilanjutkan di sesi kedua ya setelah narasumber yang kedua. Mungkin kita saat ini menyaksikan dulu ada seputar video ya yang berkaitan dengan program studi pendidikan profesi bidan. Selamat menyaksikan. Ya, mohon maaf karena Dokter Sri sepertinya sudah hadir. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, sebentar buka kamera. Selamat siang. Oke, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah hari ini bisa ketemu lagi ya, Bunda. Dokter bisa sharing terkait gizi pada anak. Baik, acara selanjutnya kita mendengarkan materi yang kedua ya, yang akan disampaikan oleh Dr. Sri Wahyuni, spesialis anak dengan materi defisiensi zat besi pada bayi dan balita. Kepada Dr. Sri Wahyuni dipersilakan. Terima kasih Ibu Mita. Saya coba Sama-sama. mungkin dari saya dulu ya, kalau trouble baru dari sana ya. Baik, Dokter. Apakah sudah kelihatan ininya? Sudah, Dok. Ya, sebentar. Sudah dong. Oke, saya mulai saja karena sudah jam 2 ya. Selamat siang Ibu Moderator, Ibu Rita, juga para peserta kuliah umum pada siang hari ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya siang hari ini untuk mengikuti kuliah tentang defisiensi besi pada bayi. Tetap semangat kayaknya, Dok. Makin bertambah soalnya pesertanya. Ya, oke. Silakan. Selamat siang. Pada siang hari ini saya mendapat tugas untuk membawakan defisiensi besi pada bayi ya. Tapi karena istilahnya sering dikenal ADB, jadi saya tambahin anemia defisiensi besi, atau nanti selanjutnya kita singkat saja dengan ADB pada bayi. Oke, mengapa ADB ini penting kita ketahui dan kita pelajari? Karena seperti kita ketahui, anemia defisiensi besi atau ADB sampai saat ini masih merupakan masalah defisiensi nutrisi yang tersering pada anak di seluruh dunia, termasuk juga tentunya di Indonesia. Nah, secara epidemiologi, prevalensi tertinggi ADB itu terjadi pada akhir masa bayi dan di awal masa kanak-kanak, meskipun di usia-usia lain juga prevalensi ADB ini masih cukup tinggi, tapi untuk anak-anak yang terbanyak adalah pada akhir masa bayi dan di awal masa kanak-kanak. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2018, dinyatakan bahwa 1 dari 3 anak Indonesia berusia di bawah 5 tahun mengalami anemia, dan yang terbanyak itu adalah anemia defisiensi besi, yang ini akan memberikan dampak jangka panjang, yaitu dapat menurunkan kualitas generasi di masa depan. Nah, kita lihat prevalensi ADB di Indonesia. Dokter, mohon maaf, ininya belum di slideshow ya? Nggak bisa di slideshow, Dok? Oh, sebentar. Ya. Biar lebih besar mungkin. Oke, sebentar. Sudah? Ya, sudah baik. Silakan, mohon maaf, Dok. Prevalensi ADB di Indonesia, sayang saya belum dapat datanya yang lebih baru, ini saya baru dapat yang lama pada SKRT 2001. Prevalensi ADB pada usia 0 sampai 6 bulan adalah di usia sebesar 61,3%, sedangkan di usia 6 sampai 12 bulan yaitu 64,8%, dan pada balita 48,1%. Tapi sepertinya kalau saat ini sudah lebih kecil dari ini ya angkanya. Nah, apa sebetulnya yang disebut dengan anemia dan apa yang disebut dengan kurang zat besi? Anemia secara umum adalah bila kita menemukan kadar hemoglobin pada darah seseorang di bawah nilai normal sesuai dengan rentang usianya. Kalau kita kenal dewasa mungkin di bawah 12, tapi kalau pada bayi dan anak-anak nilai normalnya itu tergantung pada usia masing-masing bayi dan anak. Jadi kalau kita menilai
hasil laboratorium, kita harus selalu melihat nilai rujukannya. Jadi berapa nilai normalnya pada usia tersebut. Kemudian untuk kekurangan zat besi itu didapatkan pada laboratorium kadar ferritin yang rendah. Jadi pemeriksaan laboratoriumnya nanti kalau untuk mengetahui anemia kekurangan zat besi itu harus dilengkapi dengan pemeriksaan kadar ferritin, dan ada satu lagi nanti kadar TIBC ya. Jadi pada anak-anak dengan anemia kurang zat besi didapatkan kadar ferritin yang rendah. Di sini bisa dilihat nilai normal ferritin itu berbeda-beda ya, bayi baru lahir, bayi kurang dari 1 bulan, 2-5 bulan, dan 6 bulan sampai 15 tahun. Nanti dilihat saja di lembar laboratoriumnya kalau mendapatkan hasil kadar ferritin, dilihat berapa rentang normalnya ya. Kalau rendah itu berarti ada anemia defisiensi besi. Nah, ini kita lihat nilai normalnya kan jauh berbeda-beda ya. Kalau pada bayi baru lahir itu kadar Hb itu tinggi sekali, rata-rata 19,5 dengan rentangnya 14,5 sampai 23,5 mg per desiliter. Jadi kalau kita dapatkan bayi Hb-nya 13,5 itu sudah dikategorikan anemia karena di bawah nilai normalnya ya. Jadi nanti kita harus selalu lihat ini umurnya berapa, kadarnya berapa, tidak bisa disamaratakan. Kalau dewasa kan hanya dibedakan jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Kalau bayi dan anak-anak lain lagi ya. Jadi kita tidak bisa patok anemia itu di bawah sekian, tapi kita harus lihat usia bayi atau anak tersebut. Nah, kita lihat sekarang klasifikasi defisiensi zat besi. Jadi ada 3 klasifikasi pada anemia defisiensi zat besi. Yang pertama adalah depresi besi atau sering dikenal dengan iron depleted state, di mana cadangan besinya turun, tapi penyediaan besi untuk eritropoiesis atau pembentukan sel darah merahnya masih belum terganggu. Defisiensi yang kedua adalah eritropoiesis defisiensi besi atau disebut juga iron deficient eritropoiesis, di mana cadangan besinya kosong, sehingga penyediaan besi untuk eritropoiesis atau pembentukan sel darah merahnya terganggu. Tapi, secara laboratorium belum didapatkan tanda-tanda anemia, jadi Hb-nya masih normal. Nah, kalau yang ketiga ini anemia defisiensi besi, di mana cadangan besinya kosong disertai dengan anemia. Ini tidak perlu dihafalkan, hanya saya ingin menggambarkan saja bahwa pada anak-anak yang Hb-nya rendah, yang Hb-nya normal, belum tentu zat besi di dalam tubuhnya atau status besinya itu baik ya. Jadi sebelum terjadi Hb-nya turun itu ada proses-proses yang dilalui. Jadi zat besi sudah kurang tapi belum sampai Hb-nya turun. Jadi kalau Hb-nya cukup, Hb-nya bagus, tapi ada tanda-tanda ke arah anemia, tidak ada salahnya kita lengkapi cek laboratoriumnya dengan pemeriksaan zat besi di dalam darah atau serum. Nah, dari tadi kita bicara defisiensi besi. Apakah zat besi itu sama nggak ya dengan besi yang di tiang listrik itu? Secara unsurnya sih sama ya, zat besi Fe, ferro, ferrum, atau feri. Jadi zat besi itu merupakan hemoglobin, ini ya yang merah hemoglobin atau red blood cell atau sel darah merah. Kalau dilihat dengan mikroskop air laut itu seperti ini. Nah, kita lihat perkembangan otak sampai dalam usia 2 tahun ya. Jadi sangat penting diperhatikan 1000 HPK. Setelah usianya 2 tahun, sel-sel saraf itu cenderung sudah terhenti pertumbuhannya, tetapi percabangannya masih bisa bertambah ya, walaupun tidak sepesat di 2 tahun pertama. Nah, kalau kita lihat gambarnya kenapa nih 4 tahun agak lebih kurang rame ya, karena di mulai usia 4 tahun ini terjadi synaptic pruning atau pembuangan cabang-cabang sel saraf yang tidak diperlukan. Jadi sel-sel saraf, sel otak yang tidak diperlukan itu sudah mulai dibuang-buang di usia 4 tahun. Jadi hanya yang betul-betul bisa dipakai dan dipergunakan itulah yang masih tetap bertahan. Nah, tadi kita lihat fungsi zat besi, jadi berperan sejak masa janin, bayi, prasekolah, usia sekolah, dan remaja ya. Kalau pada masa bayi tentu penting untuk pertumbuhan dan perkembangan fetus atau janin, dan ini terutama perkembangan otak di usia bayi.
dia akan meningkatkan massa sel darah merah secara pesat. Jadi di usia bayi itu, usia sel darah merah itu sangat lebih pendek dibandingkan orang dewasa ya. Kalau orang dewasa sekitar 120 hari umur eritrosit, kalau pada bayi itu 80 hari. Jadi pembentukannya harus cepat dan itu salah satunya memerlukan zat besi diantaranya. Kemudian perannya juga sangat penting untuk perkembangan di masa postnatal dan pertumbuhan. Sama di usia prasekolah, usia sekolah tetap zat besi ini perannya masih sangat besar. Nah, di usia remaja ini perlu diperhatikan tadi zat besi sangat diperlukan karena adanya proses menstruasi, kemudian penambahan volume darah dan peningkatan massa otot terutama pada remaja-remaja pria. Itu massa ototnya bertambah dengan sangat pesat, terjadi growth spurt atau pertumbuhan cepat. Karena itu zat besi sangat diperlukan juga pada masa ini selain growth spurt di masa-masa bayi ya. Tadi di 2 tahun pertama. Nah, dari mana kita mendapatkan zat besi? Nah, zat besi itu kita dapatkan tentunya dari asupan dari luar ya, asupan zat besi melalui makanan. Zat besi yang kita dapatkan itu terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama kita sebut besi heme. Ini biasanya terdapat di makanan-makanan bersumber dari hewan ya. Jadi bisa di dalam hati, daging merah, daging unggas, ikan, dan lain-lain. Nah, besi heme ini mempunyai bioavailabilitas yang baik, jadi diserap dengan baik oleh tubuh. Sedangkan yang kedua adalah jenis besi non-heme. Nah, ini didapatkannya dari makanan nabati seperti kentang, bayam, biji-bijian, kacang-kacangan. Besi yang non-heme yang dari makanan nabati itu bioavailabilitasnya atau penyerapannya kurang baik di dalam tubuh ya. Jadi kalau kita boleh memilih, sebetulnya diutamakan dipilih yang protein hewani ya. Kita lihat gambarnya ini yang heme dari hewan-hewan, kalau yang non heme ini dari nabati, dari tumbuh-tumbuhan ya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penyerapan zat besi. Jadi penyerapan zat besi itu bisa ditingkatkan atau dihambat oleh beberapa zat. Kita tahu vitamin C itu bisa meningkatkan penyerapan zat besi ya, terutama zat besi non-heme. Jadi kalau makan makanan yang mengandung zat besi, selanjutnya boleh diikuti dengan makan yang mengandung vitamin C, misalnya di buah-buahan atau sayuran-sayuran hijau. Kemudian kalsium, tanin, polifenol itu akan menghambat penyerapan zat besi non-heme ya. Kalsium itu banyak di susu, jadi kalau terlalu banyak juga susunya, dia akan bisa menghambat penyerapan besi di dalam tubuh. Kemudian kopi, teh, coklat, soda itu juga bisa menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh. Sekarang kita lihat seberapa besar kebutuhan zat besi. Pada saat lahir, kita tahu bayi menggunakan simpanan zat besi yang didapatkan dari ibu saat dalam kandungan. Dan ini bisa mencukupi kadar zat besinya sampai bayi berusia 6 bulan, tetapi harus ditambah dari asupan dari ASI ya. Jadi saat lahir sampai usia 6 bulan, bayi mendapat zat besi dari cadangan yang dibawa dari lahir, ditambah dengan zat besi yang didapat dari ASI. Kemudian di usia 7 sampai 11 bulan, kebutuhan zat besinya mulai meningkat 7 sampai 7 mg per hari. Di usia 1 sampai 3 tahun itu makin meningkat lagi kebutuhannya sebesar 11 mg per hari, dan di usia sekitar balita 4 sampai 6 tahun meningkat lagi kebutuhannya menjadi 15 mg per hari. Nah, sekarang kita lihat apa sebetulnya yang menyebabkan seseorang terkena anemia defisiensi besi. Jadi menurut WHO, penyebab anemia gizi pada anak yang pertama adalah karena cadangan besi yang sangat rendah saat lahir karena adanya anemia pada ibu hamil ya. Jadi mungkin untuk ibu-ibu bidan sangat perlu diperhatikan status zat besi pada ibu hamil agar dia dapat dapat melahirkan bayi dengan status zat besi yang cukup baik. Kemudian penyebab ADB yang berikutnya adalah pemberian ASI non-eksklusif ya. Jadi ASI walaupun kadarnya lebih rendah kalau dibandingkan dengan susu formula yang difortifikasi, tapi zat besi dalam ASI itu sangat mudah diserap oleh tubuh bayi ya. Kemudian penyebab yang lain adalah pengenalan
MPASI yang tidak tepat dan terlalu dini. Jadi kita harapkan kalau tidak ada masalah-masalah khusus tetap dilakukan pemberian MPASI itu sesuai usia, yaitu 6 bulan. Kecuali ada hal-hal khusus yang nanti bisa direkomendasikan oleh dokter. Jadi tidak boleh terlalu dini memberikan MPASI karena akan berakibat asupan ASI-nya menjadi kurang. Kemudian penyebab yang selanjutnya adalah pengenalan MPASI yang tepat, yang kayak besi maksudnya yang terlambat. Jadi terlalu cepat MPASI dini tidak baik, tapi yang terlalu lambat juga tidak baik. Tapi biasanya ini berkaitan dengan pengetahuan ibu-ibu kalau mau kasih makan tuh sekarang, oh dicoba dulu pakai buah dulu, dicoba dulu pakai biskuit dulu. Padahal sekarang tidak seperti itu. Yang kita anut mulai saat MPASI itu kita langsung memberikan makanan yang komplit, yang lengkap ya. Jadi ada makronutrien, karbohidrat, lemak, protein ditambah dengan mineral. Jadi tidak ada kenalan dulu cuma makan buah dulu, tidak ada ya. Karena buah itu tidak ada zat besinya, kurang sekali. Kemudian penyebab yang lain adalah jumlah zat besi yang tidak mencukupi dalam makanan. Jadi kadang-kadang kita berpaku pada karbohidratnya yang banyak, yang penting kenyang. Nah, zat besinya kurang. Zat besi itu kan didapatkan dari lauk pauk ya. Kalau orang Indonesia biasanya karakteristiknya nasinya banyak, lauknya sedikit, yang penting kenyang ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus memberikan makanan yang seimbang untuk bayi dan anak-anak. Penyebab lain adalah mungkin asupannya cukup, tapi ada peningkatan kebutuhan zat besi yang tidak terpenuhi berhubungan dengan pertumbuhan dan pengembangan yang pesat selama masa bayi dan anak-anak. Kemudian juga ADB bisa terjadi bila tubuh kehilangan zat besi karena adanya infeksi, terutama infeksi parasit ya, malaria, cacingan, atau sebetulnya infeksi-infeksi lain yang karena bakteri juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami defisiensi zat besi, karena zat besi yang di dalam tubuhnya itu dipakai untuk metabolisme kuman. Kemudian sanitasi lingkungan yang buruk juga menyebabkan ADB, karena kalau lingkungan buruk, seorang anak itu mudah terkena infeksi. Kalau sudah infeksi, zat besinya dipakai oleh kuman untuk metabolisme, akibatnya cadangan zat besi di tubuhnya menjadi berkurang. Secara khusus, nah kita lihat penyebab ADB pada bayi, secara khusus adalah yang pertama adanya cadangan besi yang kurang, misalnya karena bayi lahir dengan BBLR, dengan prematuritas, atau bayi lahir gemeli, penjepitan tali pusat yang terlalu dini, adanya ASI eksklusif tanpa suplementasi besi, kemudian susu formula rendah besi yang tidak difortifikasi zat besi, misalnya ada yang memberikan susu kambing, susu murni yang tidak difortifikasi. Adanya pertumbuhan cepat pada bayi itu juga menyebabkan cadangan besi menjadi cepat berkurang, dan adanya anemia selama kehamilan yang menyebabkan ibu-ibu melahirkan bayi dengan kadar zat besi yang rendah. Kemudian pada beberapa anak juga bisa didapatkan ADB karena anak tersebut menderita alergi protein susu sapi yang bisa menyebabkan diare berdarah atau adanya perdarahan dari saluran cerna. Selanjutnya kita lihat apa sebetulnya peran ASI dalam mencegah defisiensi besi ya. Jadi ASI kita ketahui mengandung sedikit zat besi. Jadi dalam 1 liter ASI itu hanya mengandung zat besi sekitar 0,35 mg. Akan tetapi bioavailabilitas zat besi dalam ASI itu sangat tinggi. Jadi walaupun kadarnya kecil, tapi dari 0,35 mg ini yang diserap cukup baik, lebih dari 50%, yaitu 0,27 mg. Jadi tetap lakukan pemberian. Kemudian ada yang bocor ya suaranya. Mohon maaf, mikrofonnya di mute. Pada bayi cukup besar dan bayi aterem, dia dapat memiliki cadangan besi yang cukup untuk kehidupannya, bisa mencukupi kebutuhannya sampai 6 bulan pertama kehidupan. Nanti ini berkaitan dengan kapan sih zat besi itu harus diberikan. Kemudian diharapkan kita jangan memberikan MPASI pada anak kurang dari 1 bulan, tadi sudah akan mengurangi jumlah asupan ASI yang berakibat dapat meningkatkan resiko terjadinya kekurangan zat besi. Apa sebetulnya sumber zat besi lain pada bayi usia 0 sampai 6 bulan? Nah, sumber zat besi pada bayi-bayi usia 0-6 bulan selain dari kandungan zat besi saat lahir,
Itu juga didapatkan dari ASI, kemudian bisa juga didapatkan dari susu selain ASI. Jadi kalau susu formula sekarang itu rata-rata sudah dikasih atau ditambahkan zat besi ke dalamnya. Kemudian sumber zat besi lain adalah dari suplementasi zat besi ya. Jadi nanti kita lihat di belakang bahwa memang ada bayi dan pada anak-anak. Nah, apa sebetulnya makanan yang kaya akan zat besi? Jadi kalau kita lihat tadi kan ada besi dari protein hewani, ada juga zat besi dari makanan nabati. Ranking pertama zat besi yang tertinggi itu diduduki oleh hati ayam ya. Jadi dalam 100 gram itu dia mengandung sekitar 15,8 miligram zat besi. Disusul dengan kerang, kemudian selanjutnya bayam, tempe, hati sapi, tiram, dan daging sapi. Tapi yang bayam, tempe ini walaupun kadarnya agak tinggi, tapi yang diserapnya sedikit. Dan jadi kita kalau mau memberikan zat besi yang setara dengan hati ayam, mungkin perlu bayam sekitar berapa piring itu, harus banyak sekali. Jadi kalau masih ada pilihan, pilih yang dari protein hewani. Nah, ini kita lihat ya, sumber-sumber makanan yang kaya akan zat besi, daging, hati, ikan, tiram, kacang merah, bayam, nasi putih, kacang-kacangan, sayuran hijau, tomat, kentang. Jadi intinya kita harus memberikan makanan itu cukup bervariasi sehingga zat gizinya, baik itu unsur-unsur makronutrien maupun mikronutriennya saling melengkapi. Ini tadi 7 sumber yang kaya ya. Setelah kita lihat tadi definisi dan sebagainya, sekarang kita lihat apa sebetulnya dampak ADB pada anak-anak. Kekurangan atau defisiensi zat besi pada bayi akan berdampak negatif terhadap kecerdasan, kemudian perilaku, kemampuan otot, dan menjadikan anak jadi rentan terhadap infeksi. Ya, kalau perilaku ini sebenarnya dari kecil juga sudah mulai ada dilihat, sudah mulai bisa terlihat. Jadi ada perilaku-perilaku aneh yang kadang dilakukan oleh anak-anak dengan anemia defisiensi besi. Kalau ada yang sering mendengar istilah PICA ya, PICA ditulisnya itu, PICA itu anak-anak yang suka makan makanan yang aneh-aneh, yang tidak lazim dimakan. Misalnya makan kertas, makan pinggiran-pinggiran kayu, makan besi. Nah, itu salah satu ciri perilaku anak-anak dengan anemia defisiensi besi. Kemudian dampak anemia defisiensi besi untuk jangka panjang adalah memberikan pengaruh buruk bagi tumbuh kembang bayi dan anak sampai di masa remajanya, sehingga menyebabkan prestasi dan kualitas hidup menjadi berkurang. Jadi kalau kita ketemu anak yang defisiensi besi kan kelihatan anaknya lesu, belajar juga jadi lemot, nggak masuk-masuk, udah belajar berkali-kali baca buku tetap nggak masuk otak. Nah, boleh dilihat apakah status zat besinya cukup atau tidak. Kemudian dampak ADB pada bayi itu bisa menyebabkan ADB pada masa remajanya. Jadi bayi yang kekurangan zat besi nanti di masa remajanya bisa terjangkit juga anemia defisiensi besi kalau tidak dikoreksi. Dan remaja yang kekurangan zat besi bila itu wanita, maka di saat hamilnya dia akan menjadi ibu hamil dengan ADB yang nanti akan menghasilkan bayi yang ADB lagi, balik lagi menjadi lingkaran setan ya. Sehingga kita harus memutus mata rantai anemia defisiensi besi ini mulai dari mungkin dari ibu hamil. Jadi kita ketahui ibu hamil dengan anemia mempunyai resiko 3 kali lipat untuk melahirkan bayi yang anemia. Kemudian juga beresiko 2 kali lipat untuk melahirkan bayi prematur dan 3 kali lipat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Nah, ini lihat. Absen dulu lah, takut lupa saya. Starling absen. Karena oksigen di dalam tubuhnya kurang, maka dia akan mengganggu tumbuh kembang, kognitif, kemudian juga bisa meningkatkan kematian jika terjadi anemia yang berat, kemudian juga dapat mengurangi produktivitas di masa remaja dan dewasanya. Pada anak-anak biasanya anak-anak kelihatan cepat lelah dan juga mudah mengantuk ya.
Bagaimana cara mendiagnosis anemia defisiensi besi? Tentu saja seperti penyakit lain kita memerlukan anamnesa, pemeriksaan fisik dan laboratorium. Pada anamnesa mungkin bisa ditanyakan tentang asupan makanannya atau mungkin sehari-hari anak tersebut tampak seperti apa, lesu kah, mudah lelah atau mudah mengantuk dan sebagainya. Kemudian pada pemeriksaan fisik kita bisa lihat sebetulnya dari ujung kepala ya, kalau anemia, anak-anak yang anemia, terutama anemia yang berat, dari ujung rambut sudah kelihatan rambutnya kusam, mudah dicabut, kemudian dari mata terlihat konjungtivanya anemis atau pucat, bibirnya juga bisa pucat sampai ke gusi, kemudian kalau sudah anemianya berat biasanya tangan juga kelihatannya lebih pucat. Jadi kalau tidak ada pemeriksaan laboratorium, kadang saya lihat saja telapak tangannya dibandingkan dengan telapak tangan kita. Kalau kita memang tidak anemia, dengan lihat telapak tangan dibandingkan sudah bisa memperkirakan, oh ini lebih pucat, mungkin ada anemia. Kemudian untuk pemeriksaan laboratorium, kita bisa lakukan pemeriksaan HB atau hemoglobin, hematokrit, kemudian ferritin, TIBC, serum iron. Ya, kenapa ini perlu? Karena tidak semua anemia itu adalah anemia defisiensi besi. Jadi banyak sekali anemia yang selain defisiensi besi, misalnya thalassemia, anemia aplastik, leukemia, atau anemia karena infeksi. Jadi kita perlu memeriksa selain HB dan hematokrit itu memeriksa kadar zat besi dalam darah, serum iron atau ferritin, juga TIBC, total iron binding capacity. Tapi kalau misalnya pemeriksaan labnya terbatas, ya tidak apa-apa, dari HB saja mungkin cukup. Kalau misalnya tidak ada pemeriksaan ferritin, ya dikira-kira aja kalau HB-nya udah batas normal, tapi normalnya normal-normal rendah, ya hati-hati, mungkin memang sudah ada anemia defisiensi besi. Kemudian pada pemeriksaan morfologi darah tepi, itu ada gambaran khas untuk anemia. Nah ini kita lihat kalau anak-anak dengan zat besi yang cukup bagus, gambaran darahnya akan seperti ini. Sel darah merahnya cukup banyak, bentuknya bagus, bulat-bulat. Kalau pada anemia akan didapatkan sel darah merahnya jarang ya, berjauh-jauhan. Kemudian kalau untuk anemia defisiensi besi biasanya kita temukan adanya hipokrom mikrositer. Jadi si warna sel darah merahnya juga lebih pucat, kemudian ukurannya juga lebih kecil-kecil. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop. Jadi kalau mungkin pernah ada yang baca gambaran morfologi darah tepi, hipokrom mikrositer, itu mungkin anemia defisiensi besi. Ini saya sampai jam berapa ya? Silakan dok, diselesaikan saja sampai tidak ada batasnya. Apa saja gejala defisiensi zat besi? Sepertinya semua sudah tahu ya, kulitnya pucat, lemah, tumbuh kembang terganggu, kehilangan nafsu makan, kukunya rapuh, kadang kukunya sampai putih-putih, mudah patah, kemudian mudah terkena infeksi, adanya sesak nafas karena kebutuhan oksigen yang tidak terpenuhi, kemudian sulit konsentrasi dan berat badan susah naik ya. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti ini, ya kita perlu berpikir salah satunya adalah anemia defisiensi besi ya. Ini kalau pada bayi, gejalanya yang bisa kita lihat adalah poor feeding, jadi malas menetek. Kemudian denyut jantungnya cepat, frekuensi nafas juga cepat. Kadang-kadang ditemui nafas yang irreguler, penurunan berat badan, kemudian ada gagal tumbuh, failure to thrive, dan kemudian ada pucat dan lemah. Ya, ini gejala yang kita dapatkan pada bayi. Ini kalau pada anak-anak, kelihatan kulitnya pucat, lemas, tumbuh kembangnya terganggu, jadi red flag-nya tidak bisa dilakukan sesuai dengan usianya. Kemudian rambut rontok, tidak ada nafsu makan, kukunya rapuh, mudah sakit, terutama flu, nafasnya sesak, sulit fokus, dan keringat berlebihan. Nah, sekarang kita lihat kapan sebetulnya suplementasi zat besi itu diberikan. Jadi berbagai macam sumber itu memberikan batasan untuk pemberian suplementasi besi yang agak berbeda, tapi lebih jauh ya. Kalau dari AAP, American Academy of Pediatrics, itu dianjurkan di atas usia 4 bulan. Tetapi menurut WHO, untuk bayi berat lahir rendah, untuk BBLR,
suplementasi zat besi ini sudah diberikan mulai di usia 2 bulan sampai 23 bulan ya, usia 2 bulan sampai 2 tahun dengan dosis tunggal 2 mg per kilogram berat badan. Untuk bayi prematur tapi berat badannya masih dalam taraf aman diberikannya sampai usia 12 bulan. Sedangkan menurut WHO untuk bayi-bayi BBLR suplementasi besi secara massal diberikan mulai usia 2 sampai 23 bulan. Nah, jadi masih sama tadi dengan yang AAP, dosisnya masih sama 2 mg per kilo. Ini kenapa pada BBLR diberikannya lebih awal karena bayi BBLR memiliki resiko 10 kali lipat mengalami ADB dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Sedangkan untuk prematur suplementasi diberikan lebih awal lagi di usia 1 sampai 12 bulan. Ya, minimal diberikan terus selama 1 tahun sampai usianya 12 bulan. Tetapi perlu diperhatikan pemberian suplementasi pada bayi-bayi prematur itu tidak segera diberikan apabila pada saat perawatan di ruang itu dia sudah mendapatkan lebih dari 50 ml per kilogram berat badan. Nanti kalau mau kasih suplementasi besi pada bayi prematur harus diketahui dulu pada saat perawatan di ruang NICU-nya atau perawatan di ruang bayi apakah dia sudah sering mendapatkan transfusi atau tidak. Kalau sudah sering dan lebih dari 50 ml per kilogram berat badan totalnya mendapat transfusi darah, kita tidak segera memberikan suplementasi zat besi ini. Jadi sebaiknya kalau yang sudah pernah mendapat transfusi sering itu dicek dulu kadar darahnya. Dosisnya masih sama 2 mg per kilogram berat badan. Suplementasi dilanjutkan sampai bayi mendapat susu mula yang difortifikasi besi atau mendapat makanan padat yang kaya zat besi. Nah, menurut CDC, bayi prematur atau BBLR itu diberikan suplementasi besinya 2 sampai 4 mg ya. Jadi ini agak lebih tinggi sedikit bisa sampai 4 mg kalau menurut CDC dengan maksimum pemberian 15 mg per hari sejak usia 1 sampai 12 bulan. Jadi sama usianya untuk bayi prematur mulainya dari 1 bulan. Kemudian pada bayi BBLSR, bayi yang lahir sangat rendah, itu suplementasi bisa diberikan lebih awal. Jadi pada beberapa jurnal ada yang memberikan sejak usianya 2 minggu. Tapi itu tentu saja harus atas indikasi dan petunjuk dokter ya. Nah, bagaimana suplementasi besi untuk bayi cukup bulan? Tadi kan untuk BBLR ya, untuk bayi cukup bulan dan anak kurang dari 2 tahun, suplementasi diberikan bila prevalensi anemia defisiensi besinya cukup tinggi di suatu daerah di atas 40%. Kalau Indonesia mungkin rata-rata di atas 40% ini ya. Kemudian anak atau bayi tidak mendapat fortifikasi dan diberikan untuk usia 6 sampai 23 bulan ya. Tadi kan kita lihat bahwa cadangan zat besi itu bisa cukup sampai usianya 6 bulan. Setelah itu perlu diberikan suplementasi. Jadi diberikan di usia 6 sampai 23 bulan. Dosisnya masih sama 2 mg per kilogram berat badan per hari. Untuk bayi dengan ASI eksklusif, suplementasi diberikan bisa sejak usia 4 atau 6 bulan dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, untuk bayi cukup bulan dari AAP, bila bayinya dengan ASI eksklusif, maka suplementasi mulai diberikan usia 4 bulan sama dosisnya 1 mg sampai bayi mendapatkan makanan tambahan yang cukup besi. Kemudian bayi dengan ASI parsial, jadi yang campur ASI dengan sufor, atau bayi yang sama sekali tidak mendapatkan ASI, suplementasi mulai diberikan di usia 4 bulan. Ini kata-katanya agak jelimet-jelimet, tapi sama aja intinya diberikan di usia 4 bulan ya kalau yang AAP ini. Nah, untuk usia bayi dan untuk usia balita dan usia sekolah, suplementasi tanpa screening, jadi yang nggak dicek-cek lab dulu, diberikan jika prevalensi ADB lebih dari 40% di suatu daerah. Dosisnya 2 mg per kilogram per hari, dapat sampai maksimal 30 mg selama 3 bulan. Itu tadi rekomendasi yang dari luar negeri ya, dari AAP, dari CDC, dari WHO. Nah, di kita, IDAI sendiri, Ikatan Dokter Anak Indonesia, berdasarkan acuan dari tadi AAP, WHO, dan CDC,
IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, memberikan rekomendasi khusus, rekomendasi tersendiri tentang ADB ini. Rekomendasi yang pertama, suplementasi besi diberikan kepada semua anak dengan prioritas usia balita. Jadi anak itu umurnya sampai 18 ya, tapi prioritas adalah untuk usia balita 0 sampai 5 tahun, terutama anak di bawah 2 tahun. Jadi 0 sampai 2 tahun. Rekomendasi kedua dari IDAI, dosis dan lama pemberian sudah diatur ya. Jadi bisa dilihat di sini, tidak usah dihafalkan, nanti bisa dilihat saja. Untuk bayi BBLR yang kurang dari 2.500, dosisnya adalah 3 mg per kilogram berat badan per hari ya. Jadi lebih besar dari yang tadi AAP, WHO, dan sebagainya. Dosisnya 3 mg per kilogram berat badan per hari. Kapan diberikannya? Usia 1 bulan sampai 2 tahun. Kemudian untuk bayi cukup bulan, bayi di atas 2.500, dosisnya 2 mg per kilogram berat badan per hari. Mulai kapan? Diberikan mulai usia 4 bulan sampai 2 tahun. Ya, jadi lebih awal. Tadi kan kalau yang dari AAP itu ada yang mulainya 6 bulan. Kalau IDA itu mulai dari usia 4 bulan sampai 2 tahun. Bagaimana dengan usia 2 sampai 5 tahun? Diberikan dengan dosis yang lebih rendah, yaitu 1 mg per kilogram berat badan per hari. Diberikannya tidak tiap hari, 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun. Jadi dalam seminggu itu dikasih 2 kali, misalnya supaya nggak lupa tiap Senin, Kamis dapat zat besi. Dan diberikannya hanya selama 3 bulan berturut-turut, setelah itu stop. Nanti diberikan lagi tahun berikutnya. Ya, jadi tidak full 1 tahun diberikan zat besi, tapi cukup 3 bulan dan itu pun diberikannya seminggu 2 kali. Kemudian untuk usia 5 sampai 12 bulan, usia sekolah, ini sama dengan yang 2 sampai 5 tahun, dosisnya 1 mg per kilo, kemudian diberikan 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahunnya ya. Untuk remaja diberikan dosis 60 mg per hari. Kalau remaja tidak dihitung lagi berat badan, pokoknya sama rata 60 mg per hari, diberikan 2 kali seminggu selama 3 bulan berturut-turut setiap tahun. Nah, yang kita perlu perhatikan ada dosis maksimum ya. Jadi untuk bayi, dosis maksimumnya itu adalah 15 mg per hari dosis tunggal. Jadi kalau misalnya bayinya beratnya berapa? 8 kilo misalnya. Kebutuhannya itu 2 mg per kilo. 8 kali 2, 16 mg. Kita tetap pakai yang 15 mg per hari ya. Rata-rata zat besi yang dalam sediaan drop atau tetes itu 1 milinya, 1 cc-nya itu mengandung sekitar 15 mg per hari. Jadi kalau bayi jangan kasih lebih dari 1 cc ya, karena dosis maksimalnya 15 mg. Walaupun ada preparat sediaan tertentu yang 1 mg-nya 50 mg per mili ya, jadi harus hati-hati ya. Yang sekarang sudah keluar izin edarnya kan obat-obat sirup-sirup itu banyak di stop. Nah, yang zat besi yang sudah keluar izin edarnya itu 1 milinya itu mengandung 50 mg. Jadi harus hati-hati ya, jangan sampai memberikannya salah terlalu besar. Jadi sebaiknya sih dikonsultasikan dulu dengan dokter. Nanti kalau untuk melanjutkannya bolehlah lanjutkan ya. Kemudian untuk khusus untuk remaja perempuan sebaiknya ditambahkan dengan asam folat 400 mikrogram karena memang remaja perempuan kan nanti akan menjadi calon ibu yang tentu kalau sedang hamil itu asam folat sangat diperlukan untuk proses organogenesis. Rekomendasi 3 dari IDAI adalah saat ini belum perlu dilakukan uji tapis atau screening defisiensi besi secara massal. Jadi tidak perlu semua anak dicek-cek dulu HB-nya baru diberikan suplementasi. Jadi tadi aja kalau misalnya prevalensinya lebih dari 40% boleh diberikan suplementasi rutin ya. Kemudian rekomendasi keempat, pemeriksaan kadar HB dilakukan mulai usia 2 tahun dan selanjutnya setiap tahun sampai usia remaja. Jadi selama masa anak-anak tuh sebaiknya paling tidak tuh pernah sekali setahun itu diperiksa HB-nya ya. Kemudian bila pada pemeriksaan ditemukan anemia, maka harus dicari penyebabnya dan bila perlu dirujuk ya. Jadi kalau ketemu anemia belum tentu anemia defisiensi besi, kita harus cari sebetulnya anemianya itu anemia karena apa. Rekomendasi kelima, pemerintah harus membuat kebijakan mengenai penyediaan preparat besi dan alat laboratorium untuk pemeriksaan status besi. Maksudnya supaya pemantauan laboratoriumnya itu bisa menjangkau lebih jauh, maka pemerintah perlu membuat mungkin sarana laboratorium yang cukup murah atau alat laboratorium yang bisa dijangkau oleh masyarakat.
Nah, selanjutnya bagaimana jika seseorang sudah terkena ADB, maka penata laksanaannya adalah mengatasi faktor penyebab. Jadi apa yang menyebabkan ADB itu yang kita perhatikan. Misalnya dia sering sakit, sering infeksi, ya kita harus cari infeksinya karena apa dan harus dicari tahu supaya si anak tersebut tidak sering mengalami infeksi. Misalnya sering panas, oh ternyata dia ada TBC paru. Nah, TBC paru itu juga bisa menyebabkan anemia defisiensi besi karena tadi si kuman TBC-nya memakai zat besi dalam tubuh bayi atau anak sehingga zat besi dalam tubuhnya menjadi kurang ya. Jadi intinya dicari dulu faktor penyebabnya. Selain jadi tidak hanya ditambah zat besi tapi penyebabnya tetap harus kita cari ya. Kemudian yang kedua adalah pemberian preparat besi. Nah, untuk terapi zat besi oral, ini dosisnya bisa dilihat di sini, bisa diberikan preparat besi dosis elemental. Preparat besi elemental dosisnya 3 mg per kilo. Jadi ini hampir sama dengan tadi yang diberikan untuk BBLR ya. Kalau anak-anak sebetulnya kan kalau yang suplementasi itu hanya 1 mg per kilo, tapi kalau sudah terjadi defisiensi, sudah ketahuan dari lab, diberikannya beda lagi, 3 mg per kilo sebelum makan atau 5 mg per kilo setelah makan dibagi 2 dosis. Kemudian setelah HB-nya normal, jangan langsung di-stop pemberian zat besinya. Jadi zat besinya diberikan terus sampai 2-3 bulan sejak HB-nya kembali normal. Ya. Jadi tidak langsung di-stop. Kemudian diberikan juga vitamin C 2 kali 50 mg untuk meningkatkan absorpsi zat besi yang kita berikan. Kemudian diberikan asam folat 2 kali 5-10 mg untuk meningkatkan aktivitas eritropoiesis. Setelah itu, sebaiknya anak dengan ADB menghindari makanan yang dapat menghambat absorpsi zat besi seperti teh, susu murni, kuning telur, serat, atau obat-obatan seperti antacid dan kloramfenikol. Kemudian banyak minum untuk mencegah terjadinya konstipasi ya, karena kalau salah satu efek samping pemberian zat besi itu adalah konstipasi, BAB-nya menjadi keras. Kemudian sampai saat ini preparat zat besi itu sangat banyak jenisnya kalau untuk anak-anak ya. Tetapi rasanya banyak yang tidak terlalu familiar buat anak-anak, kan baunya bau besi, bau amis. Jadi supaya zat besi itu bisa diminum dengan baik oleh anak-anak, kita perlu memilih, mungkin pilihlah yang rasanya lebih enak, yang tidak bikin mual, yang tidak menyebabkan sembelit, dan yang penyerapannya lebih bagus ya. Pemberian zat besi secara parenteral atau disuntikan itu sangat-sangat jarang, tapi bisa dilakukan dengan indikasi tertentu, misalnya adanya malabsorpsi atau gangguan penyerapan, misalnya ususnya itu tidak bisa diberikan zat besi secara oral, atau pada penderita yang membutuhkan kenaikan kadar zat besi yang cukup cepat, misalnya pada pasien-pasien yang mengalami dialisis atau cuci darah, itu biasanya zat besinya diberikan melalui suntikan atau parenteral. Kemudian adanya intoleransi terhadap pemberian preparat besi. Selanjutnya nih mungkin sudah terakhir pencegahan ADB, yaitu penyuluhan gizi dan jenis makanan yang mengandung kadar besi yang tinggi dan absorpsi yang lebih baik, misalnya ikan, hati, atau daging. Kandungan zat besi di dalam ASI memang lebih rendah dibandingkan dengan susu sapi, tetapi penyerapan atau bioavailabilitasnya lebih tinggi, sekitar 50% atau bahkan lebih. Sehingga pemberian ASI eksklusif itu perlu digalakkan dengan penambahan suplementasi zat besi dan makanan tambahan sesuai dengan usianya. Kemudian perlu diberikan penyuluhan tentang kebersihan lingkungan untuk mengurangi insidensi infeksi bakteri atau infeksi parasit. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin C untuk meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian juga hindari terlalu banyak minum susu yang dapat mengurangi porsi makanan sumber zat besi. Jadi kalau jam makannya diberi susu cukup banyak, tentu anak-anak sudah tidak bisa makan lagi. Padahal kalau makanan itu kita memang memberikannya makanannya yang cukup lengkap kan, termasuk zat besinya di dalamnya. Kalau cuma susu aja ya mungkin tinggi kalsium, tinggi vitamin D, tapi zat besinya kurang. Jadi pemberian susu itu tidak boleh terlalu berlebihan, ada porsinya masing-masing untuk anak-anak. Kemudian lakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi zat besi pada anak ya. Tadi kalau bisa setahun sekali lakukan pengecekan darah minimal HB. Nah, tadi ada ini seharusnya mungkin slide-nya di atas, ada delayed
cord clamping dan anemia apa hubungannya? Jadi penundaan penjepitan tali pusat setidaknya selama 30 sampai 60 detik, tapi ada beberapa jurnal yang mengatakan bisa 2 sampai 3 detik diperlambat ya penjepitannya, dinilai dapat memberikan manfaat baik untuk bayi cukup bulan maupun prematur. Manfaat dari penjepitan tali pusat ini diantaranya meningkatkan nilai hemoglobin dan cadangan besi terutama pada beberapa bulan di awal-awal kehidupan bayi ya. Jadi jangan terlalu cepat di krem tali pusatnya kalau bayinya memang bagus. Terakhir sebagai take home message, anemia defisiensi besi merupakan penyakit hematologi yang paling sering ditemukan pada bayi dan anak. Dan ADB ini pada bayi dapat mengakibatkan gangguan kognitif, perilaku, dan kecerdasan yang bersifat irreversibel atau tidak kembali lagi ya. Karena pentingnya peran zat besi pada bayi ini, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan terhadap ADB tadi dengan beberapa penyuluhan, dengan suplementasi. Kemudian bila sudah ditemukan ADB, maka segera diterapi dan dicari faktor penyebabnya. Saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan dapat mengerti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih kepada Dr. Sri Wahyuni, spesialis anak yang telah menyampaikan materi tentang defisiensi zat besi pada bayi. Baik. Alhamdulillah semua materi sudah disampaikan. Ya, alhamdulillah semua materi sudah tersampaikan. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Ya, mohon maaf ke-mute lagi ya. Ya, kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan menuliskan pertanyaannya di chat room ya, dan juga dipersilahkan bertanya secara langsung untuk 3 orang penanya saja dengan melakukan present terlebih dahulu ya. Baik, sepertinya sudah banyak yang bertanya nih, dokter, terkait apa yang disampaikan. Oke, mungkin dari pertanyaan yang pertama untuk dokter, izin bertanya dok, untuk pemberian asam folat pada remaja sebaiknya diberikan sampai berapa lama? Mau langsung dijawab atau disebutkan dulu dokter? Untuk berapa pertanyaan dulu? 3 dulu lah ya. Ya, 3 dulu. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua. Saya Hilda dari Profesi Bidan izin bertanya, bagaimana pendapat dokter tentang metode BLW pada bayi yang memulai MPASI yang lagi happening di media sosial saat ini, dan bagaimana dampaknya terhadap bayi? Terima kasih. Kemudian yang kedua dari Ibu Zainab Nur Hasibah, izin bertanya dok, pola makan seperti apa lagi supaya anak tidak stunting karena sudah memberikan pola makan gizi seimbang, tetap aja berat badan susah naik, tinggi badan pun juga susah naiknya. Baik, mungkin 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan dokter. Oke, terima kasih Ibu Rita. Dari yang pertama, sampai kapan asam folat pada remaja? Ya, sampai kapan asam folat diberikan pada remaja? Saya sudah mencari, tapi ternyata memang tidak ada panduan khusus untuk asam folat ini. Tidak sama seperti tadi pemberian zat besi ya. Jadi kan diberikan 2 kali seminggu selama 3 bulan dalam Nah, kalau asam folat itu sebetulnya tidak ada panduan, hanya ada memang di beberapa jurnal menganjurkan pemberian asam folat. Jadi maaf yang ini saya tidak bisa jawab karena memang kalau saya jawab takut salah, tidak ada patokan khusus. Tapi kalau menurut saya mungkin ya selama dikasih zat besi boleh saja diberikan asam folat, terutama pada remaja-remaja yang mungkin banyak dietnya, jadi makanannya tidak terpenuhi, yang kadang-kadang dietnya bikin aturan sendiri gitu. Jadi kalau asupan makanannya cukup baik pada remaja tersebut, mungkin cukup zat besi saja ya. Tapi kalau misalnya kira-kira kurang selama
selama mendapatkan zat besi tadi yang seminggu 2 kali, mungkin bisa ditambahkan asam folat ya. Jadi panduannya tidak ada, tapi mungkin kalau itu seperti tadi, kalau makanannya kira-kira kurang, banyak dietnya, kurus ya, boleh ditambahkan dengan asam folat. Kemudian yang kedua yang BLW ya, baby led weaning ya, ini lagi happening di IG segala macam ya. Jadi BLW itu bayinya ditaruh piring terus dikasih makanan yang dia mau aja, apa misalnya ada yang ngasih apa ya, Indomie ya disebutin ya, Indomie atau ngasih apa, terus bayinya suruh makan sendiri kayak orang dewasa gitu. Kayak orang dewasa semau-maunya, apa yang dia mau ya biarkan aja. Dia mau pilih makanan ini dan seberapa banyak diikuti saja maunya. Nah, kalau kita dari dokter anak itu masih tidak menganjurkan baby led weaning ini, karena bayi umur segitu tuh dia belum tahu kebutuhan makannya seberapa banyak. Mungkin untuk melatih kemandirian iya bisa, jadi koordinasi tangan, mulut itu bagus, tapi bayi umur segini belum kita bisa percaya untuk bisa memenuhi kebutuhan makan semaunya sendiri. Jadi kita tetap harus memberikan makanan sesuai dengan porsi yang seharusnya. Jadi kalau anak-anak itu kan dia bayi itu polos banget, dia sampai usia 6 bulan itu hanya tahu rasa ASI saja. Mau diajarkan rasa makanan apa itu tergantung ibunya, mau diajarkan rasa apa, makanan apa. Nah, di situ kesempatan kita memberikan makanan yang sesuai dengan anjuran. Jadi makanan yang lengkap, makronutrien dan mikronutrien, sajikan sebanyak dan sesuai jumlahnya yang kita mau. Tentang nanti dimakan atau tidak, yaitu tetap mengikuti feeding rules kan. Misalnya makan setengah jam, yang dimakan cuma sedikit, aturan feeding rules kan setengah jam, kalau nggak habis makannya ya sudah, biarkan, dibereskan aja. Tapi anak-anak tuh sudah mulai belajar. Nanti kalau misalnya dia tidak mau, hanya dipilih-pilih yang itu, ya dicoba lagi, besoknya dikasih lagi. Pokoknya kita siapkan saja semua yang ada, tapi ya sambil, kalau masih kecil ya sambil disuap, nggak dia nyuap-nyuap sendiri, boleh dikasih sendok untuk latihan, sendok kosong juga boleh. Jadi dia sambil latihan, pas dia masukin sendok, kita juga memberikan makanan, disuapkan. Jadi makanan yang masuk itu bisa jumlahnya lumayan lah dibanding dia yang cuma BLW. Jadi sampai saat ini masih tidak direkomendasikan BLW, terutama untuk bayi-bayi kecil ya, karena umur 6 bulan itu sudah mulai dilakukan BLW, itu kayaknya sangat-sangat tidak mendukung untuk kebutuhan nutrisi yang cukup baik untuk bayi ya. Jadi itu sampai saat ini kita kalau dokter anak itu tidak melakukan BLW. Kemudian tadi pola makan bagaimana, yang sambungannya itu pokoknya Agar tidak stunting. makanannya udah bagus banget, tapi kok berat badannya nggak naik ya. Nah itu sebetulnya perlu pengkajian dalam. Jadi makannya banyak, makannya baik itu menurut siapa? Mungkin menurut ibunya makannya sudah banyak, tapi kok beratnya nggak naik. Nah kita harus lihat, mungkin makannya banyak, tapi aktivitasnya berlebihan, sehingga makanan yang kita makan atau makanan yang diberikan pada anak tersebut hanya cukup untuk metabolisme tubuh sehari-hari, tapi tidak ada lebihnya untuk aktivitas, jadi berat badannya nggak naik. Atau mungkin makannya cukup bagus, tapi ternyata ada gangguan di penyerapan makanannya. Misalnya tadi salah satunya anemia defisiensi besi juga bisa mengganggu penyerapan makanan, atau ada defisiensi enzim pencernaan sehingga makanan yang dia makan itu tidak bisa dicerna dengan baik, makannya banyak, pupnya banyak, berat badannya tidak naik. Atau memang makannya banyak tapi ada infeksi yang tersembunyi, misalnya ada ISK, atau ada TBC paru, ada tahu-tahu ada penyakit kelainan jantung bawaan dan sebagainya. Jadi pada anak-anak dengan penyakit-penyakit kronik itu memerlukan zat gizi yang lebih banyak untuk melawan sakitnya. Jadi makanan yang dia makan itu hanya dipakai untuk melawan sakitnya, sehingga tidak bisa untuk pertumbuhan. Jadi memang harus dicari lagi nih, kalau memang betul-betul makannya udah cukup nih, udah sampai ditimbang-timbang porsinya betul, tapi berat badannya tidak naik, kita tentu harus cari penyebab lainnya tadi. Apakah ada gangguan penyerapan, ada infeksi kronik, dan sebagainya. Gitu. Iya, baik. Terima kasih dokter. Mungkin lagi boleh dok ya?
Karena antusias banget teman-teman mahasiswa. Oke, mungkin ada lagi 3 pertanyaan lagi dari Bunda Lisna. Mau bertanya dokter, bagaimana cara untuk mengejar berat badan anak usia 31 bulan, badannya tidak naik, berat badan 10 kilogram, dan anaknya pun aktif. Itu yang pertama. Jawab dulu aja, lupa ya. Kemudian yang kedua, oh ya boleh langsung silakan dok. Ternyata lupa 3 juga. Ini sebenarnya mirip-mirip ya dengan yang Iya, tadi. hampir mirip. Ya ini memang sudah jadi masalah Ibu-ibu. Ibu secara umum. Jadi untuk mengejar berat badan nggak naik-naik, mantuk negatif ya. Jadi kalau untuk secara umum mungkin ya, kalau berat badan tidak naik atau berat badan seret ya, kalau istilah sekarang berat badan seret, berat badan nggak naik-naik, itu kan penyebabnya ada 3. Yang pertama memang asupan makanannya yang kurang. Jangan harap berat badannya cukup kalau makannya sedikit ya. Makanan sedikit atau makanannya zat gizinya kurang, misalnya makannya banyak sih, tapi banyak ternyata sayurnya, setengah porsinya sayur, karena kata neneknya makan sayur, makan buah, setengah porsinya sayur, sedangkan unsur zat lainnya misalnya lemak yang kalorinya cukup tinggi kurang, kemudian proteinnya sebagai zat pembangun atau pembawa kurang, karbohidratnya kurang, itu jadi perlu dilihat. Jadi yang pertama penyebab berat badan tidak naik itu adalah asupan makanan yang tidak adekuat. Tidak adekuat itu baik itu jumlahnya maupun kualitasnya. Kemudian yang kedua, makanannya mungkin cukup, tapi ada gangguan penyerapan makanan, misalnya pada anak-anak dengan alergi, pada anak-anak dengan anemia defisiensi besi, itu juga perlu dilihat. Kemudian yang ketiga, makannya cukup, penyerapannya bagus, tapi ada infeksi kronik, mungkin di tubuhnya, misalnya tadi penyakit kelainan jantung bawaan, penyakit autoimun, ISK, infeksi saluran kemih, TBC paru. Jadi tadi di mantuk sih negatif, tapi mungkin kita harus cari yang lainnya ya, karena seperti ISK itu banyak sekali anak-anak dengan ISK asimptomatik, tidak bergejala, pipisnya bagus, lancar-lancar aja, tapi dengan ISK itu anaknya jadi sering merasa mual, makanan jadi tidak adekuat. Anak yang ISK tuh sering mual, sering mual, kadang-kadang malah muntah. Jadi kayaknya kalau dijejel-jejelin makannya nggak bisa banyak, ternyata oh memang dia tuh mual, sebutnya ada ISK. Jadi memang harus dicari tadi tiga pertama itu, dilihat dulu ya, nomor 1 dulu makannya cukup atau enggak, ada gangguan penyerapan atau tidak, apakah ada penyakit-penyakit kronik yang terdapat pada anak-anak ya. Jadi mungkin ini yang untuk Ibu Lisnawati harus dicari lagi selain tes mantuk ya, karena yang tes mantuk juga ini sama seperti yang LBW tadi, kayaknya lagi happening, anak saya nggak naik berat badannya, harus tes mantuk, nggak dari itu dulu ya, dilihat dari atas dulu. Kemudian untuk yang berat badannya kurang, mungkin nanti bisa disiasati dengan bahan lemak. Jadi kalau lemak itu kan kalorinya cukup tinggi ya. Kalau karbohidrat, protein itu 1 gram 4 kalori, kalau lemak itu 1 gram 9 kalori. Jadi kalau makannya susah dalam jumlah yang sama tapi nilai kalorinya lebih tinggi, itu adalah lemak ya. Gitu dulu mungkin ya. Oke, lagi dokter ya. Ini dari Mbak Irma. Izin bertanya dok, anak saya usia 8 tahun, selesai pengobatan OAT, apakah setelah selesai pengobatan, pemberian suplemen zat besinya bisa dilanjutkan? Ataukah suplemen zat besi aman diberikan untuk anak sehari-hari? Selesai pengobatan apa? OAT? Iya, OAT. Pengobatan TBC. Mbak Irma. Ya, pemberian suplementasi zat boleh dilanjutkan lagi setelah pengobatan tadi OAT. Kan aja sesuai usianya tadi ya. Kalau kalau masih kecil di bawah setahun kan diberikannya bisa setiap hari. Kalau yang udah 2 tahun sampai 5 tahun cukup seminggu 2 kali. Sesuai kalau tidak ada pengecekan pengecekan laboratorium yang mendetail, jadi kita mau kasih suplementasi aja berdasarkan screening ya, tadi ikuti aturan tadi. Tapi kalau misalnya dicek ternyata HB-nya juga bagus, ferritinnya juga cukup bagus, TIBC-nya tidak meningkat,
Berarti semuanya status gizinya baik, ya sebetulnya tidak perlu suplemen juga tidak apa-apa. Ya, jadi kalau diperiksa labnya dan semuanya bagus, ya nggak usah pakai suplemen. Tapi kalau nggak dicek-cek, hanya mau memberikan sebagai suplementasi atau tambahan, boleh-boleh saja diberikan lagi zat besinya. Oke, baik dok. Mungkin satu lagi ya dokter ya. Sampai pukul, udah pukul 3, satu lagi. Ya, dari kalau misalnya dari Bunda Ani, izin bertanya dokter, apa yang terjadi pada bayi yang menderita thalassemia sehingga terjadi anemia? Terima kasih dokter. sesuai yang tadi Ya. Jadi thalassemia atau disebut juga sickle cell anemia ya, itu terjadi karena penghancuran sel-sel darah merahnya itu terjadi sangat cepat. Mengapa demikian? Karena bentuk sel darah merahnya itu tidak normal. Ada bentuk gepeng-gepeng atau bentuk huruf S. Jadi umur eritrositnya itu sangat pendek, tidak seperti umur eritrosit normal 120 hari pada anak-anak dan 80 hari pada bayi-bayi. Jadi dia usianya pendek sekali. Jadi sebentar sudah terbentuk nih sel darah merah, sebentar dihancurkan sehingga timbul lagi anemia. Walaupun sudah ditransfusi, mungkin sebulan kemudian HB-nya turun lagi, itu diakibatkan karena tadi bentuk sel-sel darah merahnya yang tidak normal. Bentuknya ada yang gepeng, ada yang kecil, ada yang bentuknya S. Nah, itu bikin umur eritrositnya menjadi lebih pendek sehingga terjadi anemia berulang atau penurunan HB yang berulang pada anak-anak thalassemia. Thalassemia ini penyakit yang sifatnya genetik atau diturunkan. Jadi biasanya kalau untuk anak-anak dengan thalassemia biasanya didapatkan keturunan atasnya yang thalassemia, baik itu thalassemia mayor ataupun thalassemia minor. Jadi karena itu konseling genetik kalau sekarang mungkin kalau orang-orang yang sudah mengerti sebelum menikah atau bagusnya sih sebelum pacaran ya konseling genetik dulu, karena kalau udah terlanjur cinta gimana kalau jadi sebetulnya bisa disiasati kalau orang yang thalassemia itu sebaiknya menikahnya dengan orang yang betul-betul gennya bebas thalassemia sehingga tidak muncul gen yang dominannya. Kalau thalassemia ketemu thalassemia lagi walaupun minor dengan minor yang tidak ada gejala bisa muncul anaknya thalassemia. Jadi ya paling nggak sambil gitu nanya-nanya deh, saudaranya ada yang pernah meninggal karena thalassemia atau enggak gitu. Kalau di luar negeri memang mungkin sudah lebih rutinnya dilakukan konseling genetik sebelum menikah. Kalau di kita belum, ya gitu. Jadi thalassemia juga salah satu anemia yang agak cukup banyak juga di negara kita setelah anemia defisiensi besi. Ya, baik. Terima kasih dokter. Mungkin itu pertanyaan yang terakhir. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain mungkin sudah terjawab juga tadi yang disampaikan oleh dokter ya. Ya, mirip-mirip. Hampir mirip-mirip pertanyaannya. Baik, alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab ya. Terima kasih dokter atas sharing ilmunya ya. Mungkin sebelum dokter kalau mau ada kegiatan kita foto bersama dulu ya dokter ya. Lagi Zoom. Oke. Ya, ada 9 slide ya, banyak. Oke, yang pertama terlebih dahulu mungkin bisa dibuka semua teman-teman kameranya. 1, 2, 3. Disatuin juga boleh, jadi tetap satu panjang. Nah, Ibu sini sudah belum menjelaskan terkait apa itu. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3.
Sudah ya? Ya, baik. Baik, terima kasih Dokter Siwayuni, spesialis anak yang telah memberikan penyampaian materi yang sangat menarik ya. Sebenarnya masih banyak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, namun mungkin sudah beberapa terjawab ya. Mungkin nanti kalau mau ada yang bertanya boleh bisa dikirimkan ke email ya, nanti akan disampaikan ke dokter ya, mungkin nanti bisa dijawab. Baik, apabila dokter ada kegiatan lain, mungkin dipersilakan apabila ingin meninggalkan Zoom meeting, namun apabila tetap di sini juga dipersilakan. Ya, terima kasih dokter ya. Ya, terima kasih dok. Sampai bertemu kembali ya dok. Selamat. Ya, baik kepada teman-teman mahasiswa dipersilakan untuk mengisi absensi kehadiran apabila belum mengisi ya, karena sebentar lagi untuk absensi kehadiran akan segera ditutup ya. Namun yang belum mengisi absensi dipersilakan segera untuk mengisi. Untuk linknya sudah di-share di dalam chat room ya. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah bertanya dan alhamdulillah sudah dijawab semuanya ya tadi oleh kedua narasumber kita. Baik, mungkin di sini saya izin menyimpulkan ya terkait kuliah umum pada hari ini. Kebutuhan nutrisi bayi berubah saat dia tumbuh, maka makanan juga harus disesuaikan dengan perubahan nutrisi untuk menunjang pertumbuhan yang sehat. Nutrisi tepat dan seimbang pada periode awal kehidupannya sangat membantu perkembangan otak si kecil, di mana di sini bidan merupakan ujung tombak bagi optimalisasi 1000 hari kehidupan pertama kelahiran anak, karena bidan adalah mitra perempuan sepanjang siklus kehidupan. Ya, baik. Sekarang kita memasuki ke acara selanjutnya, yaitu closing speech yang akan disampaikan oleh Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Bidan, Program Profesi Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju, yaitu oleh Ibu Fani Hanifah, Sarjana Sastrapan, Magister Kebidanan. Kepada Ibu Fani Hanifah, kami persilakan. Selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Ibu Rita. Suara saya terdengar, Bu? Jelas, Bu. Silakan Bu Fani. Iya, baik. Terima kasih banyak Ibu Rita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada ibu-ibu semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Astrid Novita, SKM MKM selaku Rektor Universitas Indonesia Maju, beserta dengan jajarannya. Yang terhormat, yang kami hormati Ibu Hidayani, Ahli Media Kebidanan, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan Masyarakat selaku Dekan Fakultas Vokasi Universitas Indonesia Maju, beserta jajarannya. Yang kami hormati para narasumber yang alhamdulillah sudah berkenan untuk memberikan ilmunya, sharing ilmunya kepada Ibu Madinah Munawaroh, Sarjana Terapan Kebidanan, Magister Kesehatan Masyarakat, selaku narasumber pertama, di mana beliau adalah dosen dari program studi Sarjana Terapan, dan kepada Dr. Sri Wahyuni, spesialis anak, yang tentunya hari ini alhamdulillah sudah berkenan ada pada lingkup kita semua ya untuk Dr. Sri Wahyuni, sekalipun di sela-sela kesibukannya, dan beliau merupakan salah satu dosen dari program studi profesi bidan program profesi di Universitas Indonesia Maju. Tentunya saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah di sini masih tergabung ada 200 mahasiswa yang masih hadir di sini, dan tentunya ini merupakan kegiatan yang rutin kita lakukan untuk kuliah umum. Jadi setiap kali kuliah umum mohon untuk ini sebetulnya terbuka ya untuk semuanya. Akan tetapi untuk mahasiswa program studi profesi bidan itu merupakan hal yang wajib dilaksanakan, hal yang wajib dilalui karena tentunya akan ada absen dan ini mempengaruhi penilaian dari stase teman-teman. Apalagi memang kuliah umum ini adanya 1 semester sekali ya, hanya saja kita mendapatkan 6 series kalau nggak salah ya Bu Rita ya, dan ini masih series kedua gitu ya. Tetap survive untuk teman-teman mengikuti kuliah umumnya di sela-sela kesibukannya, dan tentunya ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua karena tentunya
apalagi terkait dengan ibu siap, bayi sehat ya. Tadi kita sudah mendengar bagaimana terkait dengan defisiensi zat besi pada bayi dan balita, kemudian bagaimana gizi seimbang pada bayi dan balita, dan tentunya tadi sudah disampaikan juga terkait dengan kesimpulannya dari Ibu Rita Ayu Yulandia bahwa ternyata adalah bidan ini merupakan ujung tombaknya. Apalagi tadi disampaikan oleh Dr. Sri bahwa untuk pemutus rantainya adalah dari ibu hamil. Otomatis itu merupakan wewenang dari ibu-ibu semua ya, selaku bidan gitu ya, untuk memberikan edukasi kepada para ibu hamil agar tidak terjadi defisiensi zat besi pada bayi yang akan baru lahir itu. Baik, mudah-mudahan materi yang sekarang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Insya Allah tidak akan ada ilmu yang tidak bermanfaat, semuanya akan bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sekarang ataupun kelak nanti. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman. Salam sehat dan sampai ketemu di kuliah umum seri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Rita. Ya, terima kasih kepada Ibu Fani Hanifah, Sarjana Sastra Magister Kebidanan, telah menyampaikan sambutan dan penutup kuliah umum pada hari ini. Baik, dengan closing yang telah disampaikan oleh Ibu Fani Hanifah, maka berakhir pula kuliah umum pada hari ini. Ya, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini di kuliah umum bermanfaat bagi kita semua ya. Mari bersama-sama menutup kuliah umum pada hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali di kuliah umum Ibu Siap Bayi Sehat seri 3. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.